Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai keinginan atau want, kebutuhan atau need, dan permintaan atau demand di sektor kesehatan. Pembahasan kali ini akan lebih menekankan tentang permintaannya. Tetapi saya akan menjelaskan keterkaitan antara keinginan, kebutuhan, dan permintaan. Adapun outline penyajian kali ini adalah sebagai berikutnya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah apa yang dimaksud dengan permintaan dalam ilmu ekonomi. Yang kedua, bagaimana sifat permintaan di sektor kesehatan. Yang ketiga, mengapa dalam permintaan pelayanan kesehatan, pasien atau konsumen itu cenderung dianggap tidak rasional. Yang keempat, mengapa dalam permintaan kesehatan, jadi ini berbeda ya, bukan permintaan pelayanan kesehatan, tapi permintaan kesehatan, konsumen atau pasien cenderung dianggap rasional. Yang kelima, yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di sektor kesehatan. Mari kita mulai dari yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan permintaan dalam ilmu ekonomi? Teman-teman sekalian, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang kegiatan perekonomian menggunakan model arus melingkar. Jadi dalam model ini ada dua aktor yang berperan ya, rumah tangga atau konsumen dan perusahaan atau pemerintah sebagai produsen. Kedua aktor ini akan berinteraksi di dua jenis pasar. Pasar produksi, tempat penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ya, dan akan dibeli oleh rumah tangga, dan juga pasar faktor-faktor produksi, tempat perusahaan membeli sejumlah sumber daya yang akan dipakai untuk memproduksi barang dan jasa, dan sumber daya ini berasal dari rumah tangga atau konsumen itu sendiri. Di dalam interaksi di pasar dengan berbagai pilihan yang ada, sumber daya itu terbatas ya, atau terjadi kelangkaan. Jadi kedua aktor ini akan selalu membuat pilihan terbaik untuk menjaga kesinambungan interaksi di pasar produksi maupun juga pasar faktor-faktor produksi. Jadi teman-teman sekalian, kelangkaan ini menjadi masalah dasar kegiatan ekonomi. Kalau dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah apa yang harus diproduksi, atau lebih spesifiknya dalam jumlah berapa barang dan jasa yang akan diproduksi itu. Yang kedua, bagaimana cara mengelola faktor produksi yang tersedia agar perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, termasuk bagaimana cara distribusinya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus pada pertanyaan nomor 1 ini, apa yang harus diproduksi? Karena pertanyaan ini terkait erat dengan topik kita tentang permintaan. Teman-teman sekalian, untuk menjawab apa yang harus diproduksi, di video sebelumnya saya sudah membahas 2 pendekatan besar, ya, yakni pendekatan mekanisme pasar ya, yang dipelopori oleh Adam Smith, dan pendekatan intervensi pemerintah yang pada awalnya dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Di dalam ekonomi yang menekankan mekanisme pasar, di sini ada tangan yang tak terlihat yang akan menentukan harganya antara penjual dan pembeli, atau dalam bahasa lain kita sering sebut dari sisi penjual itu supply atau penawaran, dari sisi pembeli permintaan ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permintaan ini ya. Kita tidak membahas di sisi pendekatan intervensi pemerintah ini. Kita fokus ke bagian permintaan di dalam pendekatan mekanisme pasar.
Di dalam mekanisme pasar, teman-teman sekalian, ya, tentu ada penjual dan pembeli yang senantiasa berinteraksi. Di dalam pendekatan ini ada beberapa asumsi dasar. Yang pertama, individu itu bebas, ya. Ada kebebasan di sana, dan setiap individu itu memiliki pengetahuan yang sempurna, atau dalam bahasa lain disebut sebagai individu yang memiliki rasionalitas. Artinya apa? Konsumen itu bebas memilih. Dia memilih barang apa yang dia ingin konsumsi atau yang dia ingin beli. Produsen juga begitu, atau penjual bebas menjual barang, ya, barang atau jasa. Jadi dia bebas memproduksi apa saja. Nah, dalam interaksi ini antara penjual dan pembeli, muncullah nanti harga tertentu yang disepakati. Nah, disinilah muncul yang kita sebut sebagai teori harga. Teori terbentuknya harga dari interaksi antara penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Secara umum teori harga ini terdiri dari dua, ya. Jadi terbentuknya harga itu terdiri dari dua. Yang pertama yang disebut sebagai teori permintaan, ya. Dan yang kedua disebut sebagai teori penawaran. Teori permintaan ini menerangkan sifat dari permintaan pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Jadi berapa banyak barang atau jasa yang diminta oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Sementara teori penawaran, teori ini menerangkan sifat dari para penjual, ya. Berapa banyak barang yang ditawarkan atau dijual pada tingkat harga tertentu. Jadi kalau bicara permintaan, kita bicara dari sisi pembeli. Kalau bicara tentang teori penawaran, kita berbicara dari sisi penjual. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya membahas tentang teori ini, terlebih dahulu saya menyampaikan faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya permintaan penduduk atau masyarakat terhadap barang atau jasa atau layanan, ya. Jasa ini sering disebut sebagai layanan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi harga barang akan mempengaruhi berapa yang akan diminta oleh masyarakat. Tentang hubungan dari harga ini nanti akan saya jelaskan. Faktor lain adalah harga barang lain. Jadi harga barang lain ini bisa jadi barang pengganti, atau barang penggenap atau komplementer, atau barang netral. Umumnya kalau harga barang tertentu yang ada barang penggantinya, misalnya ya, harga motor misalnya, ya, motor merek A, jika dia mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang itu bisa jadi menurun, ya. Karena orang mungkin akan berpindah ke barang pengganti atau motor dengan merek yang lain. Untuk barang penggenap, jika harga barang tertentu yang kita ingin beli dan membutuhkan barang lain sebagai penggenap atau komplementer, maka kenaikan pada harga barang itu juga mungkin akan mempengaruhi besarnya permintaan terhadap barang-barang komplementer atau penggenap tadi. Jadi kalau harga segelas kopi misalnya mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap misalnya gula, ya sebagai barang penggenap, ya, atau mungkin krim, ya, krimer, ya, dan beberapa barang lain untuk bisa menyediakan suguhan kopi yang enak. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Nah, berbeda dengan barang netral mungkin, ya. Artinya dia tidak terpengaruh oleh barang pengganti ataupun barang penggenap. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya permintaan adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Ketika pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat itu meningkat, bisa jadi permintaan terhadap barang mewah
meningkat. Ya. Tapi ketika pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat itu tergerus atau menurun, ya, mungkin masyarakat akan cenderung meminta atau membeli barang-barang inferior. Ya. Inferior ini barang yang sifatnya tidak akan dikonsumsi jika masih tersedia barang-barang yang normal. Misalnya ya, ketika tersedia beras dalam harga yang stabil, orang mungkin tidak akan membeli ubi kayu sebagai makanan pokok. Tapi ketika beras semakin langka, tidak tersedia, atau karena pendapatan rumah tangga menurun, dia tidak mampu lagi membeli beras, ya dia akan membeli barang-barang inferior, seperti ubi kayu tadi. Jadi permintaan terhadap barang-barang inferior akan meningkat jika barang-barang normal seperti beras tadi mengalami kenaikan. Faktor lain yang mempengaruhi corak atau distribusi pendapatan masyarakat. Kan ada orang kaya, ada orang miskin. Semakin banyak jumlah orang miskin, maka permintaan terhadap barang mewah mungkin akan semakin sedikit. Tapi jika di populasi atau di masyarakat atau di suatu desa misalnya, pendapatannya meningkat drastis, mungkin permintaan terhadap barang-barang dengan harga yang lebih mahal atau barang-barang mewah tadi yang akan meningkat. Faktor lain adalah cita rasa masyarakat. Umumnya orang mengikuti tren. Ada tren-tren tertentu yang muncul di pasar, orang kebanyakan mengikuti. Nah, ketika banyak orang mengikuti tren, misalnya merek handphone tertentu, atau produk-produk rumah tangga tertentu yang sedang viral misalnya, maka permintaannya akan meningkat. Dan itu mendorong kenaikan harga juga. Dan itu sebaliknya. Jadi cita rasa masyarakat ini mempengaruhi besarnya permintaan penduduk terhadap satu barang. Yang berikut adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, kebutuhan atau keinginan juga meningkat. Jadi besarnya permintaan juga akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Sebaliknya semakin sedikit, maka permintaan juga akan semakin turun. Kemudian ada juga faktor ramalan. Ini sering disebut sebagai spekulasi. Kalau orang berpikir bahwa barang ini akan berguna beberapa saat yang akan datang, misalnya 2 minggu atau 3 minggu ke depan, ada orang yang membeli dalam jumlah yang banyak dan menyimpannya. Ketika terjadi kelangkaan, dia akan menjual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya. Jadi spekulasi ini juga mempengaruhi besarnya permintaan. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan mengenai teori permintaan atau demand. Teori ini menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi dilihat di sini hanya 2 variabel, jumlah permintaan dan harga. Kita tahu tadi bahwa permintaan terhadap barang dan jasa itu dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya jumlah permintaan dan juga harga. Tapi ada cita rasa masyarakat, harga barang-barang lain, ya, spekulasi, ya, corak distribusi, pendapatan di masyarakat, daya beli, dan sebagainya. Nah, para ekonom itu menyatakan bahwa agak sulit menilai pengaruh dari berbagai faktor tadi. Misalnya menggabungkan antara harga, cita rasa masyarakat, corak pendapatan, jumlah penduduk, spekulasi, dan sebagainya. Itu sukar sekali kalau mau melihat pengaruh dari berbagai faktor itu. Nah, karena sangat sukar menilai secara serentak berbagai faktor itu terhadap besarnya permintaan, maka dalam analisis ekonomi
dibuatlah pemisalan-pemisalan. Ya. Salah satu pemisalan yang terkenal, ya, ini disebut sebagai ceteris paribus. Faktor-faktor yang lain itu dianggap tetap. Jadi hanya dua variabel yang dilihat, yakni jumlah permintaan dan harga. Cita rasa masyarakat dianggap tetap, ya. Corak pendapatan dianggap tetap, harga barang-barang lain, barang pengganti atau barang komplementer itu dianggap tetap, dan juga spekulasi dari masing-masing individu itu juga dianggap tetap. Nah, teori permintaan ini, teman-teman sekalian, memiliki rumusan yang unik ya, mungkin juga sudah sering kita dengar ya, atau sering kita baca ketika masih menduduki bangku SMA mungkin. Hipotesisnya seperti ini ya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Ya, di sini yang dilihat hanya harga dan banyaknya permintaan. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Dengan asumsi tadi atau dengan pemisalan tadi, ceteris paribus, faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu dianggap sama. Ya. Misalnya seperti ini ya, ini diberikan contoh nih, permintaan terhadap jeruk. Ya. Pada saat harga jeruk misalnya 4.500 per kilogram, jumlah jeruk yang diminta atau besar permintaan terhadap jeruk dari seluruh penduduk yang ada di pasar 140 kilogram. Ketika harga jeruk meningkat menjadi 4.750 per kilogram, maka jumlah yang diminta oleh pasar secara keseluruhan itu 120 kilogram. Terus sampai dengan harga 6.000 per kilogram, maka jumlah yang diminta terus berkurang ya, menyentuh angka 20 kilogram. Ini fenomena yang normal. Kalau dibuat di dalam bentuk grafik, tampilannya seperti ini ya. Jadi pada saat harga 6.000 per kilogram, jadi sumbu Y ini mewakili harga, sumbu X ini mewakili jumlah jeruk yang diminta. Pada saat harga 6.000, jumlah yang diminta 20. Ya. Jadi kalau ditarik garis, ketemunya di titik G. Pada saat harga 5.750, jumlah yang diminta 40. Ya. Jadi penurunan harga seiring dengan penambahan jumlah jeruk yang diminta. Kalau dibaca dari sini, pada saat harga 4.500, jumlah yang diminta 140 kg. Jadi titik A, B, C, D, E, F, G ini adalah titik pertemuan ya, antara harga dan jumlah jeruk yang diminta. Jadi kalau dilihat grafiknya, permintaan itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Kiri atas ke kanan bawah. Teman-teman sekalian, di sini hanya mempertimbangkan variabel harga dan variabel jumlah jeruk yang diminta. Bagaimana dengan variabel lain seperti harga barang lain, pendapatan rumah tangga, corak distribusi pendapatan masyarakat, cita rasa, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai situasi yang akan datang? Ini semua dianggap tidak berubah. Tidak ada perubahan apa-apa atau ceteris paribus. Ya. Semua dianggap sama. Jadi dari grafik ini kelihatannya kalau terjadi perubahan harga, maka akan ada pergeseran sepanjang kurva ini ya. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan seterusnya. Atau dari G ke F. Perubahan harga menyebabkan perubahan pada kurva ini. Bagaimana kalau cita rasa masyarakat berubah? Atau harga barang lain itu berubah? Ya. Kalau terjadi perubahan pada faktor-faktor yang lain ini, maka
garis ini yang akan berubah. Ya. Bisa jadi dia lebih tinggi, ya, atau bisa jadi juga dia lebih rendah dari garis yang semula. Ya. Jadi di dalam teori permintaan, pergeseran di dalam pergeseran titiknya sepanjang kurva ini itu dipengaruhi oleh harga. Sebaliknya pergeseran garis atau kurva ini ke atas atau ke bawah itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ini tadi. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, bagaimana sifat permintaan di sektor kesehatan? Nah, untuk memahami mengenai permintaan di sektor kesehatan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang want atau keinginannya, sebagaimana yang sudah disinggung di bagian judul tadi. Apa yang dimaksud dengan keinginan? Keinginan ini per definisinya sesuatu yang didasarkan kepada penilaian pribadi ya, terhadap barang atau jasa yang tidak harus digunakan untuk mempertahankan hidup. Jadi di sini kata kuncinya tidak harus. Seseorang itu menginginkan barang dan jasa tertentu, tetapi barang dan jasa itu tidak harus digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi kalau barang dan jasa ini berdasarkan penilaian pribadi tadi digunakan oleh individu, maka barang atau jasa tadi akan memberikan kepuasan yang lebih. Contohnya, mobil, pesawat, iPhone, perawatan wajah, bedah kosmetik, dan lain-lain. Jadi jumlah yang dimintanya ini bisa berubah sesuai dengan perubahan harga. Mobil ini kan tidak mesti dibeli ya untuk mempertahankan hidup, masih bisa hidup tanpa mobil. Tapi kalau orang membeli mobil ada kepuasan yang lebih. Jumlah yang diminta ini berubah sesuai dengan perubahan harga. Kalau harganya makin tinggi, ya mungkin orang tidak akan meminta atau membeli banyak mobil. Demikian pula pesawat, ya, atau iPhone misalnya, semakin mahal, ya, orang akan semakin tidak membeli. Karena ini keinginan. Ya. Demikian pula kalau di pelayanan kesehatan, ada perawatan wajah, bedah kosmetik, atau bedah plastik. Semakin tinggi harga, mungkin orang juga tidak akan mengambil keputusan untuk melakukan perawatan atau bedah plastik untuk memperbaiki wajahnya. Nah ini want atau keinginan. Ya. Yang kedua, kita bahas mengenai need atau kebutuhan. Ya. Kebutuhan ini apa? Kebutuhan adalah penilaian seseorang terhadap barang atau jasa yang harus digunakan. Kalau keinginan tadi tidak harus digunakan. Kalau ini harus digunakan untuk mempertahankan hidup atau kualitas hidup pada kondisi tertentu. Jadi di kebutuhan ini ada kata harus untuk mempertahankan hidup. Nah, jumlah dari need ini atau kebutuhan ini dia bersifat tetap ya pada kondisi tertentu meskipun harga berubah. Jadi dia harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka terancam hidup seseorang atau kualitas hidup seseorang dalam situasi tertentu. Jadi dia harus ada. Contohnya seperti apa? Air. Kalau tidak ada air, meninggal dunia atau mati. Gitu ya. Kebutuhan sandang. Kalau tidak ada sandang, maka kualitas hidup bisa menurun. Ya. Tidak ada pada kondisi yang seharusnya. Demikian pula pangan, papan. Ini kan kebutuhan dasar. Obat bagi orang yang sakit, oksigen bagi pasien COVID dengan saturasi rendah misalnya. Alat kesehatan bagi orang yang lumpuh, ya, perlu rehabilitasi, vaksin bagi kelompok-kelompok yang berisiko, dan lain-lain sebagainya. Ini harus ada. Ini yang kita sebut sebagai need atau kebutuhan. Nah, permintaan itu bisa jadi berupa want atau keinginan, bisa jadi juga berupa need atau kebutuhan. Permintaan baik want atau need tetaplah menjadi permintaan yang hanya ada di angan-angan, ya, tidak terrealisasi jika tidak ada dua hal ini. Yang pertama adalah kemampuan membeli atau yang disebut sebagai ability to pay, ya. Dan yang kedua kemauan membeli atau willingness to pay. Ya.
Jadi permintaan itu ada dua, bisa want, bisa need, ya, yang diikuti dengan dua hal ini, ya, kemampuan membeli dan kemauan membeli. Nah, di sektor kesehatan, terutama pelayanan kesehatan, umumnya permintaan itu bersifat need, ya, sesuatu yang harus digunakan untuk bisa mempertahankan hidup. Nah, contohnya kalau sakit, layanan kesehatan menjadi sesuatu yang sifatnya need, harus digunakan untuk mempertahankan hidup. Di zaman modern seperti sekarang, ya, tentu di zaman lampau konteksnya bisa berbeda atau situasinya berbeda. Tapi di zaman sekarang, pelayanan kesehatan itu umumnya bersifat need, sesuatu yang harus digunakan. Ini yang sedikit membedakan sektor kesehatan dengan sektor lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah permintaan di sektor kesehatan itu sama dengan permintaan untuk buah jeruk yang ada grafik tadi ini, ya? Nah, teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami dulu, ya. Ada dua area dalam ilmu ekonomi kesehatan, ada area produksi pelayanan kesehatan. Ini kita jumpai di rumah sakit, di puskesmas, ya, atau di klinik. Mereka itu memproduksi pelayanan kesehatan yang nanti akan dikonsumsi oleh individu ketika sakit, membeli pelayanan kesehatan. Area kedua adalah produksi kesehatan. Produksi kesehatan ini dilakukan oleh individu sendiri. Produknya adalah hari-hari sehat. Nah, kita perlu memahami dua area ini supaya nanti bisa menjawab secara tepat apakah permintaan di sektor kesehatan itu sama dengan permintaan buah jeruk tadi. Kalau permintaan buah jeruk itu kan semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya makin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, apakah semakin tinggi harga di produksi pelayanan kesehatan, semakin rendah barang atau jasa yang diminta? Ini bergantung kepada pertanyaan, jawaban terhadap pertanyaan ini, ya. Apakah pembeli atau konsumen itu rasional? Rasional itu di dalam dua area, rasional di area produksi pelayanan kesehatan dan di area kedua, ya, produksi kesehatan. Apakah konsumen atau pembeli atau pasien itu rasional ketika berada di area ini? Dan yang kedua, apakah pembeli atau konsumen atau pasien itu rasional di dalam area produksi kesehatan ini? Rasional itu artinya dia memiliki pengetahuan yang cukup dan dia juga punya pilihan. Itu maksudnya rasional. Ya. Kalau dia tidak punya pengetahuan yang cukup dan dia juga tidak bebas memilih, maka itu disebut tidak rasional. Nah, kita akan lihat di sektor kesehatan seperti apa. Ya. Nah, karena ada dua area produksi pelayanan kesehatan dan area produksi kesehatan, maka permintaan di sektor kesehatan itu juga ada dua. Permintaan pertama yang kita sebut sebagai permintaan pelayanan kesehatan, atau bahasa Inggrisnya demand for healthcare. Ya. Permintaan kedua adalah permintaan kesehatan. Kalau ini permintaan pelayanan kesehatan. Kalau yang di bawah ini, di produksi kesehatan adalah permintaan kesehatan, demand for health. Ya. Nah, bagaimana jawabannya terhadap pertanyaan tadi, ya? Apakah permintaan di sektor kesehatan itu sama dengan permintaan terhadap buah jeruk tadi? Ya, jawabannya ada dua juga. Ya. Kalau di area produksi pelayanan kesehatan, di sini konsumen itu cenderung tidak rasional. Sementara di produksi kesehatan atau permintaan kesehatan, konsumen atau pasien atau individu itu dianggap cenderung rasional. Nah, mengapa di sini cenderung tidak rasional? Ya, tentu dilihat dari dua hal tadi, ya. Apakah pasien atau konsumen itu memiliki pengetahuan yang cukup dan bebas memilih atau tidak? Nah, kalau disebut cenderung tidak rasional, berarti dia tidak bebas memilih dan dia tidak punya pengetahuan yang cukup.
Sebaliknya di area produksi kesehatan dianggap cenderung rasional, ya. Artinya individu itu memiliki pilihan dan punya pengetahuan yang cukup bagaimana memproduksi kesehatan untuk kesehatan individunya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa dalam permintaan pelayanan kesehatan konsumen dianggap cenderung tidak rasional, ya? Penjelasannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada satu teori yang disebut sebagai teori hubungan keagenan, ya, atau model agency relationship, teori hubungan keagenan. Dalam teori ini menjelaskan posisi want atau keinginan, demand atau permintaan, dan need atau kebutuhan. Ya, contohnya di sektor kesehatan, setiap individu pasti menilai pribadinya, dia itu sehat atau tidak sehat, sakit, ya. Dan setiap individu itu punya keinginan untuk mencapai suatu status kesehatan yang lebih baik. Nah, ketika individu menilai dirinya dan dia mewujudkan keinginan tadi untuk pergi mencari bantuan ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, maka keinginan ini telah berubah menjadi demand, ya, demand yang seharusnya. Nah, sampai di fasilitas kesehatan, seseorang, ya, mungkin saja dari rumah dia berpikir saya akan mendapatkan pelayanan ini atau saya ingin sembuh dan sebagainya. Tetapi ketika sampai di fasilitas kesehatan, seluruh keinginan tadi akan dinilai. Dinilai oleh siapa? Dinilai oleh tenaga kesehatan atau pihak provider, penyedia pelayanan kesehatan. Apakah memang orang yang pergi ke fasilitas kesehatan ini harus mendapatkan kebutuhan seperti yang diinginkan orang tersebut? Nah, tidak semua permintaan tadi dianggap sebagai kebutuhan, ya, oleh tenaga kesehatan. Dan tidak semua juga kebutuhan yang mestinya didapatkan oleh orang tersebut ada di dalam permintaan dia, ya, permintaan individu itu ketika sampai di vaskes. Jadi kenapa disebut cenderung tidak rasional, ya, di area produksi pelayanan kesehatan? Karena provider ini atau penyedia pelayanan kesehatan itu memiliki kuasa atau berkuasa. Dia sebagai agen yang menentukan apa yang menjadi need pasien atau kebutuhan dari orang. Kita dari rumah meminta harus disuntik, bisa harus dapat obat tertentu, tapi ketika sampai di vaskes, petugas kesehatan bilang, mungkin Anda tidak membutuhkan obat itu, atau Anda tidak membutuhkan tindakan itu. Yang perlu Anda terima pelayanannya adalah terapi ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Kita mengikut saja sebagai pasien. Ya. Jadi di sini provider berkuasa menentukan apa yang menjadi kebutuhan pasiennya, umumnya, ya. Nah, kenapa sampai provider ini memiliki kuasa dalam tanda kutip? Karena pasien atau konsumen ini tidak punya pengetahuan tadi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di depan. Ketika pergi ke fasilitas kesehatan, dia tidak tahu apa tindakan terbaik bagi dirinya. Dia tidak tahu apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Mungkin saja dia browsing-browsing di internet dan sebagainya, tapi untuk memastikan penyakitnya apa sebelum sampai ke vaskes, ya agak sulit. Jadi posisi pasien itu lebih lemah, ya, ketika berada di fasilitas kesehatan, dan provider atau penyedia pelayanan lah yang lebih banyak menentukan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan pasien. Jadi pasien di dalam konteks ini atau konsumen cenderung dianggap tidak rasional. Ya. Nah, teman-teman sekalian, konsekuensinya ini, ya, bisa jadi ketika kita pergi meminta, yang kita minta itu hanya satu layanan misalnya. Tapi ketika sampai di vaskes, akhirnya diharuskan untuk jalani terapi A, B, C, dan sebagainya. Dari rumah hanya demam, harapan kita mungkin hanya diberikan obat penurun panas, tapi ketika sampai di vaskes, harus opname, ya, harus menjalani operasi,
harus menjalani rehabilitasi yang lain-lain. Jadi ada fenomena gunung es di sini. Yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit, tapi sesungguhnya bisa jadi ya kebutuhannya itu banyak sekali. Nah, ini berbeda dengan jeruk tadi. Kalau kita pergi membeli jeruk, kita tahu berapa jeruk yang kita dapat. Jeruk yang enak, yang seperti apa, jumlahnya juga sudah kita ketahui. Tapi kalau pergi ke fasilitas kesehatan, kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang tindakan apa yang kita akan dapatkan sebagai pasien. Itu lebih banyak ditentukan oleh tenaga kesehatan. Tentang bagaimana nasib kita, apakah kita akan sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, atau mungkin kematian juga tidak diketahui. Nanti dalam proses perawatan baru tenaga kesehatan atau provider itu akan memberitahu kepada kita. Nah, apa akibatnya kalau ada dalam situasi seperti ini ya? Pasien cenderung tidak rasional karena tidak punya pengetahuan dan tidak bebas memilih. Sementara provider itu berkuasa dalam tanda kutip menetapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita harus beli gitu, dari fasilitas kesehatan, dari puskesmas atau dari rumah sakit atau dari klinik. Ada akibatnya. Akibat yang pertama, kalau pasien itu pergi berobat dan pembayarannya itu dilakukan dari pasien itu sendiri, membayar dari saku dia sendiri, atau bahasa lainnya disebut sebagai out of pocket payment, maka ada kecenderungan provider atau penyedia pelayanan ini melebih-lebihkan pelayanan, ya, jenis pelayanan tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kenapa sampai ada peluang dia melebih-lebihkan pelayanan? Karena kita sebagai pasien tidak tahu, ikut saja. Disuruh A, ikut. Disuruh B, ikut. Disuruh beli ini, ikut. Disuruh beli itu, ikut. Kita tidak punya pengetahuan yang cukup. Mungkin juga tidak ada pilihan. Karena vaskes hanya satu saja di satu tempat. Nah, kondisi ini yang disebut sebagai supply induced demand, ya, atau provider yang memberikan layanan yang berlebihan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ini bentuk dari sebuah kecurangan. Ya. Akibat dari pasien cenderung tidak rasional. Ya. Dimanfaatkan sisi ketidakrasionalan ini. Kemungkinan kedua, ya, atau akibat yang kedua, jika pasien atau kita sebagai konsumen itu memiliki jaminan kesehatan, jadi bayarnya tidak bayar dari saku sendiri, tapi dibayarkan oleh badan pengelola asuransi kalau kita sudah ikut asuransi tertentu. Nah, provider ini dengan segala kuasanya, ya, kewenangan yang dimiliki, bisa saja curang juga ya. Provider mengurangi pelayanan yang seharusnya. Karena asuransinya nanti akan dibayarkan 5 juta misalnya. Nah, dia berusaha untuk mendapatkan untung, mungkin dia akan mengurangi pelayanan-pelayanan tertentu ya, yang sifatnya curang ya, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jangan sampai atau kalau bisa uang yang dia keluarkan untuk merawat kita itu lebih sedikit dibandingkan nanti besaran uang yang akan diganti oleh penyelenggara asuransi atau yang menjamin kita ya. Nah, kondisi ini disebut sebagai supply reduced demand ya. Jadi pihak provider itu mengurangi permintaan kita ya. Nah, makanya harus hati-hati teman-teman sekalian kalau kita berada di dalam industri pelayanan kesehatan ini. Maksud saya industri yang memproduksi pelayanan kesehatan. Ada dua kemungkinan ini. Dan ini berbeda sekali dengan komoditi-komoditi lain yang dijual di pasar. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mengapa dalam permintaan kesehatan, kalau tadi permintaan pelayanan, kalau yang ini permintaan kesehatan, konsumen itu dianggap rasional? Nah, ada jawabannya. Tentu tadi ya, dianggap rasional itu karena punya pilihan dan juga memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, ada salah satu pakar yang sangat terkenal ya, yang mempelopori tentang permintaan terhadap kesehatan, bukan permintaan terhadap pelayanan, ya, permintaan terhadap kesehatan. Namanya Michael Grossman. Ya.
Dia seorang profesor emeritus sekarang ya, sudah lumayan tua tapi masih hidup ya. Teman-teman nanti bisa cari di internet. Jadi Profesor Michael Grossman ini mengemukakan teori yang terkenal ya, Human Capital Approach ya, atau modal manusia ya. Bukunya berjudul The Demand for Health ya. Nah, Profesor Grossman ini ya, dia menulis tentang permintaan kesehatan atau demand for health dengan berpegang pada teori permintaan yang secara umum tadi ya. Jadi di dalam ilmu ekonomi, teori permintaan atau teori demand-nya itu, konsumen memperoleh informasi yang baik tentang produk dan bebas memilih. Jadi konsumen itu punya pengetahuan. Dan menurut Profesor Grossman, ya, konsumen berperilaku rasional ya, dalam memaksimalkan kepuasan atau utility. Jadi kalau teman-teman menemukan kata utility ini maksudnya kepuasan. Ya. Jadi menurut Profesor Grossman, konsumen itu sebenarnya rasional. Tetapi rasional yang dia maksud itu berbeda dengan rasional di dalam proses produksi pelayanan kesehatan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi Profesor Grossman bilang ya, konsumen di sektor kesehatan itu rasional. Ya. Individu itu meminta pelayanan kesehatan itu adalah fungsi turunan atau derivasi dari persepsi seseorang terhadap level kesehatannya. Kalau dia merasa bahwa kesehatannya belum parah-parah amat, ya dia tidak akan menggunakan pelayanan kesehatan. Dia mungkin akan menggunakan cara yang lain. Dan menurut Profesor Grossman, itu sah-sah saja, itu rasional. Ya. Jadi asumsi dasar di dalam bukunya ini ya, atau dalam teorinya ini ya, pelayanan kesehatan itu hanya salah satu input untuk menghasilkan kesehatan. Kesehatan ini tidak dihasilkan dari pelayanan kesehatan semata, tetapi juga dari upaya-upaya yang lain. Ya. Nanti kita lihat upaya-upaya apa saja ya, yang dikemukakan oleh Profesor Grossman. Nah, apakah asumsi dari Profesor Grossman ini terpenuhi? Ya, sama seperti teori permintaan yang umum. Ya. Konsumen itu rasional, dan konsumen itu punya informasi yang baik tentang produk. Siapa yang berperan, ya, dan seperti apa perannya, nah kita akan bahas di dalam jawabannya. Asumsi dasarnya begini teman-teman sekalian. Individu itu memiliki keinginan yang lebih dari kondisi kekinian atau status kesehatan yang sekarang. Siapapun dia, ya. Ini asumsi dasar di dalam teori ini. Dan dalam upaya meningkatkan status kesehatan itu, ada sebagian individu yang tidak aktif melakukan sesuatu, ya pasrah, diam saja gitu ya, atau tidak melakukan apa-apa untuk memenuhi keinginan tadi, dan ada sebagian yang aktif melakukan sesuatu untuk memperoleh atau menambah jumlah hari-hari sehatnya. Nah, subjek atau individu ya, untuk memenuhi wants atau keinginannya itu dia memiliki penilaian yang berbeda, ya. Berbeda-beda setiap orang. Ya. Ada orang merasa bahwa dirinya sehat sekali, atau ada orang yang merasa dirinya mungkin parah sekali. Ini beda-beda. Nah, menurut Profesor Grossman, masyarakat itu tidak membeli kesehatan dari pasar itu secara pasif. Jadi kalau kita pergi ke vaskes langsung dapat kesehatan 2 karung atau 3 karung, atau 5 gelas, 6 gelas, gitu. Itu pasif. Nah, masyarakat tidak membeli kesehatan dalam bentuk pasif seperti itu, atau seperti kita membeli barang, tidak. Tapi menurut dia, masyarakat itu mereka sendirilah yang menghasilkan kesehatan. Menggunakan waktu tertentu melalui usaha-usaha peningkatan kesehatan selain pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu hanya salah satu saja. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran teori dari Profesor Grossman ini. Teorinya terkenal dengan Human Capital Approach. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pelayanan kesehatan itu hanya sebagai input. Ya.
ada lingkungan hidup yang baik, ada makanan, ada olahraga, ada gaya hidup, ada genetik. Semua ini adalah input. Input untuk apa? Untuk menghasilkan hari-hari sehat. Jadi bisa jadi orang itu tidak menggunakan pelayanan kesehatan ini. Mungkin hanya menggunakan input yang lain. Makanan, olahraga, gaya hidup. Proses produksinya melalui apa? Ada pendidikan, ada pendapatan, melalui pembelian tertentu, ada interaksi dengan kehidupan sosial budaya, interaksi dengan lingkungan, dan pada akhirnya seluruh proses atau fungsi produksi ini menghasilkan hari-hari sehat. Jadi hari-hari sehat ini menurut Profesor Grossman tidak semata-mata ditentukan oleh pelayanan kesehatan. Bisa juga dengan menggunakan input-input yang lain. Jadi ketika seorang individu memilih, ya, di sini dia rasional menurut Profesor Grossman. Dia bisa memilih mau menggunakan lingkungan saja atau hanya menggunakan makanan saja sebagai input untuk memproduksi area sehat, atau lebih menekankan pada olahraga dan sebagainya. Jadi disinilah letak rasionalitas tadi ya. Jadi dalam konteks produksi kesehatan, individu itu dianggap rasional. Silakan dia memilih berbagai faktor ini karena individu ini dianggap memiliki pengetahuan yang cukup. Berbeda dengan di produksi pelayanan kesehatan. Ketika orang pergi ke vaskes, sudah pasti dia akan mengkonsumsi pelayanan kesehatan, tetapi jenisnya belum diketahui. Nasibnya juga sembuh atau tidak belum diketahui. Nah, kalau menggunakan input pelayanan kesehatan, ya disitulah area tidak rasionalnya atau cenderung tidak rasional. Tapi kalau dari sisi produksi kesehatan dalam arti hari-hari sehat, maka sesungguhnya konsumen itu rasional. Ini menurut Profesor Grossman. Bahkan individu itu yang memproduksi hari-hari sehatnya sendiri, ya. Tidak ditentukan oleh orang lain. Nah, contoh seperti apa? Ya, misalnya begini ya, ini kita pakai contoh seorang wanita yang punya kelainan, misalnya breast cancer ya, atau kanker payudara misalnya. Ada beberapa pilihan kalau kita pakai teori human capital dari Profesor Grossman ini. Wanita dengan kanker payudara seperti ini punya beberapa pilihan. Pilihan pertama, bisa saja dia menginginkan perawatan, artinya dia mau menggunakan input pelayanan kesehatan. Ya. Tetapi dia tidak memeriksakan, dia tidak pergi, hanya keinginan, dia tidak pergi ke vaskes. Ingin dirawat tapi tidak pergi. Nah, ketika dia tidak pergi, mungkin dia akan memilih input yang lain. Misalnya dia olahraga, makan makanan bergizi, jaga pikiran, perasaan. Ya harapannya dengan memilih input yang lain selain pergi ke vaskes, dia akan sembuh, dia bisa bertahan dari kanker ini. Atau pilihan kedua, dia menginginkan perawatan, ya, dan dia pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, di sana dia akan mengkonsumsi pelayanan kesehatan. Nah, disinilah area mulai tidak rasional ini. Ya. Pilihan ketiga, tidak menginginkan perawatan. Jadi meskipun dia memiliki kanker, dia tidak menginginkan perawatan, dia biarkan saja. Dan dia juga tidak pergi memeriksakan ke tenaga kesehatan. Ya. Nah, di sini dia menunggu saja, menunggu mujizat, berdoa, menunggu keajaiban untuk sembuh. Ya. Atau menunggu terapi yang lain, bukan di pelayanan kesehatan, tapi ya terapi-terapi yang sifatnya supranatural dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita ikut pemikirannya Profesor Grossman, ketika orang memiliki pilihan satu, pilihan dua, atau pilihan tiga, sesungguhnya orang itu rasional. Dia punya pengetahuan yang cukup, nanti tinggal dia memilih pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Dan mungkin masih ada pilihan yang lain, pilihan empat, pilihan lima. Ya. Nah, yang tidak rasional itu kalau ada di pilihan dua, karena ketika ada di area ini, ya
kita akan berinteraksi dengan provider atau penyedia pelayanan. Sampai di sana, kita tidak tahu apa-apa. Ya. Kita tidak punya pengetahuan yang cukup. Tapi sebelum sampai ke fasilitas kesehatan, sesungguhnya menurut Profesor Grossman, tiap-tiap orang itu rasional. Jadi ini perbedaannya ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke yang kelima. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di sektor kesehatan? Ya. Tentu maksudnya di sini adalah permintaan pelayanan maupun juga permintaan kesehatan. Ya. Ya, mari kita lihat yang pertama, ya, determinan atau faktor-faktor penentunya. Yang pertama adalah kebutuhan berbasis fisiologis. Orang meminta pelayanan kesehatan, tentu salah satu variabelnya kebutuhan berbasis fisiologis. Maksudnya apa? Ya, kebutuhan yang dinyatakan berdasarkan keputusan tenaga medis, karena tenaga medis dianggap paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita secara fisiologis. Kalau terjadi gangguan organ dan sebagainya, maka diagnosa atau penetapan apa yang harus kita jalani, ya entah terapi A, terapi B, atau terapi C, itu basis keputusannya lebih banyak kepada tenaga medis. Ya. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan, kebutuhan berbasis fisiologis ini. Yang kedua, besarnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh penilaian pribadi kita sendiri. Budaya yang ada di sekitar kita atau yang kita jalani, ya, kepercayaan, norma sosial, dan sebagainya. Budaya misalnya, lebih mementingkan pengobatan tradisional, atau lebih mementingkan pengobatan supranatural, yang mungkin tidak akan pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi permintaan pelayanan kesehatannya menjadi turun. Kalau kepercayaan terhadap tenaga kesehatan tinggi, mungkin permintaan pelayanan kesehatan akan meningkat juga. Ya. Norma sosial, dan sebagainya. Jadi ini variabel kedua yang mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tarif. Kalau tarif makin rendah, ya mungkin orang berpikir saya bisa mengaksesnya, akhirnya dia pergi meminta. Ya. Sebaliknya kalau tarif terlalu tinggi, ya sudahlah, tidak usah pergi ke fasilitas kesehatan, menunggu mati saja misalnya. Nah ada juga kondisi-kondisi lain, misalnya gawat darurat. Kalau gawat darurat kan orang-orang tidak bisa lagi berpikir ya, keluargalah yang bertanggung jawab, atau tindakan tertentu harus diambil oleh tenaga kesehatan tanpa persetujuan dari korban kecelakaan yang sudah pingsan, ya harus ditolong atau harus dirawat misalnya. Ya ini meskipun tarifnya tinggi ya, nah, di sini tarif bisa jadi mempengaruhi pelayanan tertentu, ya bisa jadi juga tidak mempengaruhi karena harus dipenuhi kebutuhan dasar, misalnya untuk orang-orang kecelakaan yang memerlukan bantuan segera. Tetapi tarif ini salah satu faktornya. Yang berikut pendapatan masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya semakin kaya, mungkin permintaan terhadap layanan bedah plastik, ya, atau layanan-layanan yang untuk mempercantik diri, ya, dan sebagainya, mungkin akan meningkat. Sebaliknya kalau pendapatan turun dengan tarif yang mungkin juga sudah kecil, ya orang tidak akan mampu mengakses. Jadi pendapatan ini mempengaruhi. Ya, dia menjadi faktor penentu permintaan pelayanan kesehatan. Yang berikut, kepemilikan jaminan kesehatan. Orang-orang yang memiliki jaminan kesehatan, dia merasa nyaman atau aman, tidak akan mendapat penderitaan secara finansial. Jadi kalau ada gangguan sedikit, dia akan pergi ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya jaminan, bagaimana? Mereka sudah berpikir dua kali, saya kalau pergi ke sana, ini akan mengeluarkan biaya besar, sementara tidak punya aset untuk dijual, tidak punya uang. Ya kalau begitu, tidak usah pergi. Nah kalau banyak orang miskin yang tidak memiliki jaminan, akan ya mengurangi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah, penurunan jumlah kunjungan tentu mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan secara umum. Ya. Yang berikut variabel demografis seperti umur, ya, jenis kelamin atau pendidikan. Semakin tua seseorang, semakin butuh pelayanan kesehatan. Ya. Sehingga permintaan pelayanan kesehatan dari golongan yang tua
akan lebih banyak dibandingkan dengan golongan muda. Demikian pula jenis kelamin, ya. Bisa jadi perempuan lebih banyak meminta pelayanan kesehatannya dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan kalau sudah menikah, misalnya hamil, melahirkan, itu semua membutuhkan pelayanan kesehatan. Sehingga permintaan dia terhadap pelayanan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pendidikan juga begitu, semakin tinggi pengetahuan, semakin sadar, mungkin akan lebih banyak menggunakan pelayanan kesehatan dibandingkan dengan yang tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya layanan kesehatan. Jadi pendidikan semakin tinggi akan meningkatkan permintaan. Sebaliknya pendidikan semakin rendah mungkin akan menurunkan permintaan. Nah, faktor-faktor lain juga bisa mempengaruhi, ya, iklan. Ya. Iklan ini dalam tanda kutip, karena di sektor kesehatan kan tidak boleh beriklan. Tetapi ya tidak dapat dipungkiri di jalan-jalan kita melihat billboard misalnya, ya. Rumah sakit ini layanan yang tersedia itu layanan apa-apa saja. Memang di sana tidak ada banting harga, tidak ada diskon dan sebagainya. Tapi membuat suatu pengumuman besar itu juga bagian dari iklan sebenarnya, ya, meski bukan iklan dalam arti perang harga, ya. Ada juga inflasi karena kenaikan harga-harga obat, harga alkes, akhirnya biaya pelayanan kesehatan meningkat, dan ketika orang tahu mengalami peningkatan, orang sudah takut mengaksesnya karena nanti akan, ya, dikenai biaya yang lebih tinggi, gitu. Sementara tidak punya kemampuan finansial. Faktor lain lagi adalah wabah. Kalau terjadi pandemi, ya, atau wabah, ya tentu akan lebih banyak orang menggunakan pelayanan kesehatan. Sebaliknya kalau tidak ada wabah, tidak ada KLB, tidak ada epidemi misalnya, ya pelayanan kesehatan atau permintaan terhadap pelayanan kesehatan juga akan mengalami penurunan. Jadi teman-teman sekalian, kurang lebih ada tujuh faktor yang mempengaruhi permintaan pelayanan kesehatan. Nanti teman-teman bisa mempelajari lagi faktor-faktor apa yang menentukan permintaan seseorang terhadap pelayanan kesehatan. Nah, dari saya itu saja. Kita sudah bahas banyak hal, ya. Mulai dari apa itu teori permintaan dalam ilmu ekonomi, bagaimana sifat permintaan di sektor kesehatan, ya. Yang ketiga tadi, mengapa permintaan pelayanan kesehatan itu pasien atau konsumen dianggap tidak rasional, mengapa di sektor permintaan kesehatan pasien atau konsumen itu dianggap rasional, dan yang terakhir tadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan di sektor kesehatan. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-share, ya, sebanyak-banyaknya jika memang teman-teman merasa ini perlu untuk diketahui oleh banyak orang. Tapi jika tidak, ya cukup hanya sebagai media untuk menambah pengetahuan saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian.